منهم تاريم الغناء. Dikatakan di hadis yang lain, yusbih kulla yawmin sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrul bil ma'ruf sadaqah, wa nahyanil munkar sadaqah, wa yujzi'u an dzalik rakaatani. Tuh ada hadis dari Rasulullah SAW. Setiap pagi hari kalian, dari persendian tulang-tulang sendi kalian itu harus ada sedekahnya, kata Rasulullah SAW. Maka setiap kalimat tasbih kalian itu adalah sedekah, kalimat tahmid kalian adalah sedekah, kalimat tahlil kalian adalah sedekah, kalimat takbir kalian adalah sedekah, amal ma'ruf adalah sedekah, nahyanil mungkar adalah sedekah, dan keseluruhan itu bisa terpenuhi. Maksudnya apa? Keseluruhan sedekahkan tulang persendian kita itu bisa diselesaikan, bisa terpenuhi setiap harinya, kata Rasulullah SAW. Dengan apa? Rakaatani, dengan 2 rakaat. Yarka'uhuma minat duha, 2 rakaat kalian sholat duha kepada Allah. Ya Allah, kita dari kemarin ini dengar hadis kayaknya berat ya. Tapi di akhir enak gak? Enak. 2 rakaat kalian dalam sholat duha kalian bisa membayar 365 sedekah untuk tulang sendi kalian. Ya, dikatakan maksudnya apa? 2 rakaat daripada sholat duha ya, bisa menyelesaikan sedekah untuk 365 tulang sendi. Kenapa dikatakan li khususiyati fiha? Karena keistimewaannya sholat duha dan kerahasiaan ilahinya yang ada di sholat duha yang tidak diketahui kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Jalla Jalaluh dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ulama sampai begitu. Kenapa kok sholat duha doang 2 rakaat bisa ngebayar sedekah kita setiap pagi untuk 365 tulang sendi? Kata Al-Jardani, karena dalam sholat duha 2 rakaat sholat duha ada keistimewaan dan ada rahasia ilahi dari Allah, yang mana itu bisa nutup itu semua, yang hanya mengetahui itu hanya Allah dan Rasulullah SAW. Ya Allah, sholat duha ente ya, sholat duha, keutamaan sholat duha bisa datangin rezeki. Paling mujarab datangin rezeki adalah sholat duha. Jangan pernah tinggal sholat duha ya, jangan pernah tinggal. Paling mujarab ente dapat rezeki sholat duha. Watan fil fagar, dan nggak mungkin ente miskin. Tuh, orang sholat duha tidak mungkin miskin, tidak mungkin. Orang yang istiqomah sholat duha tidak mungkin miskin. Dikatakan wa ta'dilu indallahi ta'ala hajjah wa umrah mutagabbalatain. Sholat duha udah tadi bikin kita bisa jadi kaya, nggak mungkin bikin miskin, nggak mungkin ada orang miskin kalau istiqomah sholat. Yang kedua ya, ganjaran sholat duha bisa membayar 365 untuk tulang sendi. Ditambah lagi bahwa ganjaran sholat duha, ganjarannya seperti inti haji dan umroh, yang mana haji inti sama umroh dua-duanya diijabah sama Allah. Maksudnya apa? Haji sama umrohnya haji gobul dan umrohnya makbulah. Ganjarannya sama orang yang sholat duha. Ya, jelas. Sholat tuh bacanya apa beb? Sholat duha bebas. Yang pertama ente mukul ya, mukul hu. Kalau 2 rakaat paling sedikit sholat duha 2 rakaat. 2 rakaat paling sedikit, paling bagusnya 8 rakaat. Suratnya apa beb? Terserah. Apa aja bebas. Mukul ya, kulhu nggak apa-apa. Tapi ada amalan dari ulama, man qara'a fir raqatil ula Fatihatul kitab. Barang siapa
yang membaca di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah baca apa? Ayat kursi. Berapa kali? 10 kali. Salat duha. Habis Al-Fatihah baca ayat kursi 10 kali. Dan di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah baca Qul huwallahu ahad 10 kali. Ya. Ayat kursi yang pertama setelah Al-Fatihah ayat kursi 10 kali. Rakaat kedua habis Al-Fatihah Qul hu 10 kali. Apa ganjarannya? Istaujawa ridwanullahi akbar. Dia akan mendapat surga ridwannya Allah yang paling besar nanti. Yang baca di rakaat yang 2 rakaat di salat duha bebas, baca suratnya bebas. Cuman ada sebagian ulama menyatakan, ya bukan hadis ini bukan hadis. Amalan duha yang paling bagus, yang bagus setelah Al-Fatihah. Yang rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca ayat kursi 10. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca kulhu 10. Bakal mendapat ridwanullahi akbar. Apa ridwanullahi akbar dikatakan? Nanti ada namanya surga ridwan. Kita akan masuk ke pada situ. Ya, ada yang bilang ridwan itu adalah ridhonya Allah. Ente akan mendapatkan kebesaran ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat yang lain. Ya, riwayat yang lain yang mana riwayat ini dari Imam Tabrani, muhaddis Imam Tabrani, muhaddis beliau radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, yang mana hadis ini riwayat dari Abi Hurairah. Inna fil jannah baban, sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu, yuqalu lahu duha. Nanti pintu surga banyak kan deh. Salah satu pintu surga namanya duha, kata Nabi Muhammad SAW. Fa idza kana yaumal qiyamah nada munadin, nanti di hari kiamat ya akan ada suara memanggil manusia. Ainal ladzina kanu yudimuna ala salati duha, mana orang-orang yang selalu istiqomah melaksanakan salat duha. Dipanggil orang-orang yang selalu melaksanakan salat duha. Ada suara pada gerombolan manusia. Hadza babukum, ini adalah pintu kalian. Fadkhuluhu birahmatillah, masuklah kalian dengan rahmatnya Allah. Nggak ada yang bisa bohong tuh ntar tuh. Ada suara, pintunya ngomong, pintu surga. Mana orang-orang yang selalu istiqamah melaksanakan sholat duha? Mana orang terus begitu? Kita dengar, oh masuk gak? Masuk insya Allah. Kalau sholat tuh istiqomah. Kalau emang ntar bisa nggak Beb? Kita nggak sholat kan kita masuk aja. Ini udah daerah nanti medianya Allah, nggak bisa bego-begoin gitu, betul? Kita nyilip, merem. Yang penting gue masuk. Di sholat duha kagak, enggak. Yang sholat duha tenang, masuk babut duha. Pintu Masjidil Haram aja banyak ente, betul? Pintu Masjid Nabawi banyak kak? Banyak. Pintu surga nanti juga banyak. Salah satu ada pintu surga namanya duha. Nanti itu pintu yang bakal manggilin kita semua orang-orang yang selalu istiqomah melaksanakan sholat duha.